Hai, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and welcome to this new video. Ini sangat amat menarik karena produknya lumayan gue tunggu beberapa hari terakhir ini, tapi alhamdulillah ternyata cepet banget nyampainya. Ini adalah produk terbarunya dari Second Date, yaitu namanya Silky Blur Powder, dan bener-bener sangat amat buat gue penasaran ya. Jadi dari Second Date ini dia mengeluarkan atau launching produk terbarunya berupa powder. Dia ada pilihan warnanya macam-macam. Dia ada pilihan warnanya translucent, light base, sama warm base, dan yang gue punya adalah translucent. Untuk harga, dia menawarkan harga 149.000, tapi sampai dengan hari ini dari awal gue beli kemarin atau gue pesan kemarin tuh harganya Rp99.000. Packagingnya seperti ini ya teman-teman, lucu banget ya, lebih praktis lah kalau menurut pendapat gue, dan dia tinggal diputar aja, terlepas bagian atasnya jadi nggak ribet pada saat kita mengambil produknya. Dan ada puffnya lumayan tebel ya teman-teman, terus bener-bener soft banget dan kayak apa ya, berasanya kayak sweat gitu. Terus ini atasnya untuk packagingnya tinggal dibuka aja ya. Dan untuk pembeliannya gue beli langsung di official store-nya yang di Shopee Second Date. Dan pada saat dibuka dia kayak ada tutupan lagi gitu ya, seperti ini. Untuk tekstur dari powdernya itu sendiri dia sangat amat halus ya. Terus untuk warna yang translucent lumayan putih, tapi setelah diratain kayaknya dia lumayan menghilang ya teman-teman. Oke. Dan pada saat gue lihat kalau di sini atau di punggung tangan gue, dia seperti ada sedikit banget shine, tapi bukan glitter ya teman-teman. Jadi bukan tipe dari powder yang matte yang bener-bener sangat amat flat gitu, tapi kita bakal coba buktiin di atas kulit wajah gue ya teman-teman. Dan ini gue sudah menggunakan minimalis skincare seperti biasa. Kalau misalkan gue mau mencoba produk, pasti gue akan mulai dengan minimalis skincare supaya gue bisa tahu dia oke nggak nih produknya. Nah sebelumnya gue mau pakai produk juga dari NARS, ini cushion ya teman-teman, namanya NARS Pure Radiant Protection Aqua Glow. Dia udah ada SPF 50 PA plusnya 3 kali. Warna yang gue pakai adalah Vienna, dan gue mau coba di sebelah wajah gue. Gue juga pengen nyobain gimana powder ini kalau di atas produk concealer, dan ini gue pakai concealer yang benar-benar jadi juara gue, dan gue tahu bahwa dia tidak pernah creasing di bagian under eye gue. Ini dari Dior yang Backstage Flash Perfector Concealer, warnanya 2N. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke penggunaannya, gue mau bacain dulu klaimnya. Dia terdiri dari 3 adjustable shades, dan dia itu minimize pores, absorb excess oil, hydrating oil complex, and squalane, multi-peptide, enhance radiant smoothness. Oke ya, jadi intinya kurang lebih untuk teman-teman yang punya kulit berminyak ya, tapi dia tetap bikin lembab, jadi nggak yang benar-benar kering banget. Cloudy skin complexion, microscopic feather like particles ya, memang ini benar-benar sangat amat lembut banget ya teman-teman, ngasih kulit itu flawlessly radiant. Jadi benar-benar yang ketahan minyaknya, dia menyerap minyak juga, bikin halus kulit wajah karena dia bantu untuk minimize pori-pori ya, atau menyembunyikan pori-pori, tapi dia tetap lembab di atas wajah ya. Jadi bukan tipe yang keringnya kering kerontang gitu. Dan kalau menurut pendapat gue, jenis-jenis produk yang seperti ini bisa banget dipakai di atas kulit wajah yang banyak sekali fine lines atau wrinkle ya. Untuk teman-teman yang punya kulit berminyak tapi banyak kerut-kerut ya, sama seperti gue, di bagian center wajah gue ini berminyak tapi banyak banget kerut-kerut, itu masalah sekali ya buat gue ya. Oke teman-teman, kita bakalan langsung aja ke powdernya, dan gue bakalan pakai aja puff bawahnya. Dia bentuknya itu atasnya segitiga gini ya, atau ada ujungnya, jadi bukan bulat semua. Jadi ini kurang lebih kalau menurut pendapat gue dia bantu banget untuk mempermudah penggunaan dari produknya di bagian sudut-sudut ya. Oke sebentar teman-teman, gue deketin aja. Gue pakein di bagian under eye. Wow, ini halus banget dong. Jadi dia itu punya tekstur yang bener-bener cloudy banget ya, bener-bener kayak ringan gitu. Karena pada saat disentuh pun pakai jari, ini bener-bener kayak langsung nyerap aja. Tapi dia itu bukan yang tipe yang nyerap langsung kayak kering berat gitu ya, dan nggak nyaman. Ini tetap nyaman kalau menurut pendapat gue. Wow. Oke.
Ini setelah digunakan teman-teman, dia untuk warna translusennya lumayan putih ya. Harusnya kan untuk warna translusen kalau menurut pendapat gue dan setahu gue, dia itu akan menghilang warnanya, bukan nambahin warna. Nah, untuk coverage dia tidak ada coveragenya teman-teman untuk yang warna translucent, tapi gue nggak tahu ya untuk warna lainnya seperti apa. Pastinya juga sangat amat nyaman pas dipakai, empuk gitu, nggak yang asal-asalan, halus banget dan lembut kayak gini teman-teman. Ini yang sesudah, ini yang sebelum, biar nggak terlalu banyak karena honestly gue nggak suka pakai powder di bagian perimeter terlalu banyak. Ini sih halus banget ya teman-teman. Weh, cakepnya. Ke bagian sebelah kanan wajah gue dulu untuk pakein powdernya di atas kulit wajah yang belum menggunakan atau tidak menggunakan base makeup sama sekali, dan gue bakalan langsung pakein khususnya di bagian under eye dan di bagian-bagian yang biasanya membutuhkan powder. Dan untuk bagian perimeter luarnya juga gue lakukan hal yang sama seperti bagian sebelah kanan. Gue dust menggunakan powder brush dan gue ambil langsung dari tempatnya, terus gue spread atau gue sebarkan ke bagian perimeter wajah. Ini enak banget sih kalau menurut pendapat gue ya. Kalau gue suka ya, gue approve karena dia bener-bener sangat amat ringan dan tidak memberikan coverage, tapi dia bantu untuk nyeting dan bikin wajah gue lebih halus teman-teman. Oke, udah gue ratain. Masalah yang gue hadapin biasanya setelah spot conceal, kalau dia terlalu tebal, kadang pakai powder yang terlalu matte juga malah jadi nggak bagus. Pokoknya serba salah ya intinya untuk penggunaan produk di atas kulit wajah gue, karena tebel nggak bisa, tapi kalau nggak tebel kurangan di atas wajah nggak ketutupin, itu poinnya. Nah sekarang gue mau coba untuk pakaiin powdernya dan sedikit agak banyak supaya gue bisa setting bagian sebelah sini. Dia bener-bener smooth pores atau tidak, produk concealer di atas kulit wajah gue, karena biasanya untuk concealer di atas wajah gue itu bener-bener sangat amat tidak bisa bersahabat, apalagi di bagian yang pori-porinya besar sebelah sini. Ini bagian sebelah kiri wajah gue ini memang besar ya pori-porinya, udah gitu bagian under eye juga apa namanya wrinkle-nya udah kentara banget gitu teman-teman. Jadi gue banyakin sengaja, gue pengen tahu juga di bagian sebelah kanan lumayan oke sih kalau menurut pendapat gue ya untuk penggunaan powder yang memang banyak. Udah gitu gue kayak tebelin di bagian-bagian spot conceal gue, walaupun masih sedikit kelihatan ya, sedikit banget, karena ini ternyata warna Vienna masih terlalu terang ya teman-teman. Kalau warnanya pas banget di atas kulit gue, dia bakalan jadi bisa menutupi ya, karena warnanya terlalu terang base nya, jadi menutupinya kurang ya. Kalian bisa lihat nih. Oke teman-teman, ini dari dekatnya banget yang dipakein base makeup, yang sebelah sini nggak dipakein base makeup. Oke teman-teman, gue ya khususnya bakal kasih little update tentang produk dari Second Date ini yang namanya Silky Blur Powder. Ini tampilan wajah gue, kalian bisa lihat karena gue pakai produknya benar-benar sangat amat tipis untuk base makeup bagian sebelah kiri. Udah gitu bagian sebelah kanan juga tidak menggunakan base makeup, hanya menggunakan spot conceal di bagian-bagian yang banyak kekurangan atau bekas-bekas jerawatnya. Kalau menurut pendapat gue ini bener-bener bikin halus banget. Kalian bisa lihat di bagian sebelah kiri wajah gue pori-porinya tuh gede banget ya kalau dibandingin dengan bagian sebelah kanan. Memang dari sananya bagian sebelah kanan itu pori-porinya lebih kecil ya teman-teman. Cuman untuk tampilan wajah gue honestly setelah menggunakan powder yang begitu tebal, karena di bagian sebelah sini kalian lihat tadi gue menggunakan spot conceal atau concealer ya, khususnya yang meant for makeup, itu dia nggak bikin tampilan wajah gue jadi tebel ya teman-teman. Tetap tipis, tetap halus, skin like banget nih. Gue deketin lagi teman-teman, tuh oke banget nih. Oke teman-teman, ini sudah jam 5 pagi dan gue harus siap-siap untuk pergi. Kita bakalan mulai aja untuk hari ini tes penggunaan dari Second Date Silky Blur Powder, dan untuk dasarnya gue pakai dari Joylab. Ini Skin Tone Moisture Tint Happy ya. Jadi mudah-mudahan sih hasilnya bagus, karena gue mau ke Jakarta dan ya kalau kalian tahu seberapa panas Jakarta, mudah-mudahan sih tahan ya. Dan mudah-mudahan produk dari Second Date ini bisa diandelin gitu. Sekarang gue ratain dulu ya teman-teman, dan gue nggak bakalan terlalu banyak menjelasin apapun.
supaya videonya bisa cepat karena gue harus cepat-cepat berangkat nih. Oke, sekarang lanjut ke penggunaan Second Date Silky Blur Powder bagian under eye. Seperti biasa, gue pastiin dia ngeset dengan baik. Gue tap dulu supaya nggak ada creasing. Ini tuh kayak isinya sedikit ya teman-teman, karena pada saat dipakai itu kayak kok langsung menghilang gitu. 8 gram ternyata isinya memang sedikit ya teman-teman, karena gue tap-tap begini tuh kayak keluarnya cuma dikit. Dan untuk warna translucent ini nanti gue bakalan coba komen di video ini, jadi gue bakalan lihat apakah dia merubah warna wajah gue pada saat gue edit. Nanti gue bakalan tulis ya teman-teman. Kemudian untuk seluruh wajah seperti biasa gue pakai brush aja untuk disebarin ke bagian perimeter supaya nggak terlalu banyak powdernya, karena bagian perimeter ini kering. Seperti ini teman-teman, setelah gue lengkapin untuk powdernya dan sekarang gue mau lengkapin dulu makeupnya. Jangan kemana-mana, tunggu di sini aja. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini hasil akhir makeupnya, dan gue nggak berusaha untuk nutupin kekurangan di atas wajah gue karena gue bener-bener pengen tampilan wajah gue ini bener-bener yang natural, nggak terlalu banyak pakai produk supaya bisa menghasilkan tampilan wajah gue yang bener-bener halus ya. Jadi faktor pendukungnya adalah base makeupnya itu sendiri. Jadi gue nggak pakai produk-produk andalan gue yang seperti gue udah informasiin 3 produk ya. Terus ya udah gitu aja, dan gue bakal balik lagi nanti setelah gue kembali dari Jakarta. Gue harus buru-buru teman-teman ya. Bye bye, see you soon. Oke teman-teman, aduh ini kurang lebih setelah berapa jam ya, gue make upan mulai jam 5 pagi, ini sudah jam 10 malam ya, kurang lebih sudah 17 jam penggunaan dari powder atau make up look kali ini teman-teman. Wow, kalau gue terus terang amazed banget ya, karena seperti kalian lihat untuk tampilan wajah gue memang sudah berminyak ya. Sebagai translucent, kalau menurut pendapat gue untuk produk dari Second Date ini ya teman-teman, dia tidak terlalu bikin wajah emang bener-bener putih. Kalau dipakai terus di tengahnya itu kayak langsung kayak habis gitu loh teman-teman, jadi menghilang lah gitu ya, atau tidak setebal kalau misalkan gue menggunakan powder yang lain. Pada saat dia masih full produknya di tap itu dia akan keambil banyak gitu ya produknya. Sambil gue ilangin ya minyaknya karena gue penasaran pengen pakai lagi powdernya gimana hasilnya nanti kalau misalkan gue coba tap lagi. Nah beda lagi dengan mungkin powder lain, kalau misalkan dia di tap itu produknya masih banyak, jadi warnanya masih agak tebel putihnya gitu. Cuman kalau ini nggak terlalu yang putih banget gimana ya. Nih gue kasih lihat bagian dada gue. Oke, ini tinggal gue tap lagi sedikit begini, dia udah seger lagi ya. Ini kalian bisa bayangin gue udah dalam perjalanan dari Jakarta ke sini aja udah tidur 2 kali ya, karena saking udah capeknya gitu, panas banget di Jakarta. Dia lumayan menghaluskan karena dia benar-benar sangat amat ringan ya teman-teman. Tuh, walaupun mungkin untuk penggunaan Joylab Moisture Tint ini tidak menutupi kekurangan di atas wajah, tapi gue nggak punya masalah dengan itu. Kita bikin percobaan terakhir ya. Gue masih penasaran untuk nyobain Second Date Silky Blur Powder ini, dan untuk base-nya gue pakai dari MAC Cosmetic. Ini Studio Fix Fluid, dia udah SPF 15. Gue udah pakai semua skincare, udah pakai sunscreen juga. Nomornya NC20. Gue sebarin ke seluruh wajah, baru nanti gue pakein powder yang dari Second Date. Oke, ini udah disebarin semua, udah rapi concealer maupun foundationnya. Sekarang lanjut ke penggunaan powdernya, sama seperti biasa ya. Untuk bagian bawah mata gue nggak pakai terlalu banyak, terus disebarin ke seluruh bagian wajah. Nanti menggunakan powder brush. Sekarang pakai puffnya dulu. Sekarang gue mau lengkapin dulu makeupnya, jangan kemana-mana, di sini aja. Makeupnya selesai dan gue bakalan balik lagi setelah minyaknya keluar. Jadi ini adalah final reviewnya. Kalian udah lihat first impression, kalian udah lihat pada saat produk ini gue pakai untuk jalan keluar sampai dipakai 17 jam, kayaknya itu terlalu berlebihan. Kalian udah tahu hasilnya dan pendapat gue. Dan sekarang yang terakhir, jadi gue bakalan review terakhir kalinya sesuai dengan penggunaan normal ya. Jadi jangan kemana-mana, kita balik lagi setelah minyaknya keluar. Setelah 4 jam setengah kayak gini, jadi dia keluar di
4,5 jam ya, dengan kondisi udara di sini sangat amat panas teman-teman. Terus kalau keluar minyak sih keluar minyak ya, cuman memang nggak ada masalah sama sekali, cuma baru keluar minyak aja. Nanti gua balik lagi setelah 8 jam. Sorry banget teman-teman karena listriknya mati. Gua tadinya mau bikin review powder ini tuh sampai 8 jam, cuman mati lampunya tuh dari sore sampai sekarang jam 9:15 ya. Jadi ini adalah review 11 jam menggunakan Silky Blur powder dari Second Date, dan hasilnya seperti ini. Minyaknya udah bener-bener banyak banget keluar ya teman-teman. Jadi ya intinya kalau menurut pendapat gua tadi, kalau gua lihat di 8 jam memang keluar, tapi nggak yang aut-autan seperti sekarang ini ya. Seperti kalian lihat dari dekatnya seperti ini sebelah kiri, dan ini yang sebelah kanan kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita mulai dari awal aja. Kalau menurut pendapat gue setelah 11 jam ya teman-teman, ya so-so aja, tapi pertama kali dipakai ya lumayan, dia minimize pore sama blurring semua pori-pori yang khususnya di bagian-bagian sebelah sini ya. Jadi di bagian sebelah sini biasanya memang pori-pori itu yang paling terbesar, dan pada saat dipakein itu dia bener-bener yang cloudy effectnya tuh kerasa banget ya teman-teman. Jadi kayak halus banget karena dia partikelnya bener-bener halus. Absorb excess oil itu tergantung ya, kalau pendapat gua di 4,5 jam dia udah ada keluar. Jadi untuk ketahanan minyaknya di atas kulit yang memang berminyak banget, khususnya di bagian T-zone, untuk gua sendiri 4,5 jam sih nggak terlalu yang awet banget menurut pendapat gua, karena gua pernah mencoba powder yang memang dipakai 8 jam itu tidak keluar minyak. Itu bisa dibilang memang benar-benar absorb oil atau memang dia tahan minyak ya. Walaupun kondisi dari penggunaan powder dari Second Date ini pada saat pertama kali dipakai itu dia memberikan seperti sheen atau tidak memberikan matte tampilannya setelah digunakan. Jadi dia benar-benar kayak silky gitu dan benar-benar soft, tapi dia itu memberikan sheen pada saat digunakan. Jadi dia bukan tipe dari powder yang mattifying. Dia memang memberikan kelembutan ya teman-teman, memberikan wajah lebih radian itu atau lebih bercahaya, karena gue pilih yang warna yang translucent. Jadi tadi pada saat lampunya masih mati, listriknya masih mati, gue sempat foto dengan flash, dan kalau gue pribadi honestly ya, kalian bisa lihat ya wajah gue ini memang lebih putih dibandingin dengan keseluruhan leher dan bagian dada. Tapi kalau gue lihat di flashbacknya itu dia tidak memberikan flashback lagi, menggunakan flash fotonya, dia tidak memberikan flash ya. Jadi intinya walaupun di bagian sebelah sini tadi gue lumayan pakein banyak, atau lebih disebutnya gue bake ya, walaupun tadi gue dust juga, gue bersihin, jadi nggak gue tinggalkan di situ, dan gue tidak menggunakan setting spray. Dia tidak ada flashback walaupun warnanya translucent. Mungkin ada mungkinnya juga, mungkin karena gue buang ekses dari powdernya, jadi dia tidak memberikan flashback. Walaupun warna translucent ini yang gue pilih, dia menurut pendapat gue bukan translucent yang sesungguhnya, jadi tetap aja dia lebih putih ya teman-teman, dibandingin mungkin pilihan warna lainnya. Mungkin untuk highlighting bagian center wajah kalian bisa menggunakan yang warm beige, karena gue rada meragu kalau dia bisa digunakan di seluruh wajah gitu ya. Takutnya apalagi untuk yang skin tone-nya itu deep, dia masih terlalu terang untuk keseluruhan wajah. Jadi ya oke, jadi mungkin ini adalah jenis loose powder yang digunakan di bagian hanya di center wajah untuk brighten atau untuk memberikan dimensi di keseluruhan wajah ya. Terus kalau misalkan kalian tanya ini nilainya berapa, nah di sini klaim yang bisa gua agak-agak patahkan gitu ya, gua tidak setuju adalah oil absorbing propertiesnya. Jadi kalau menurut pendapat gue untuk penyerapan terhadap oilnya itu gue nggak setuju, karena di 4,5 jam pun dia tetap keluar minyak di atas wajah gue. Dan ini bukan tipe atau jenis dari loose powder yang bakal dijuarain sama teman-teman yang memang mempunyai kulit sangat amat berminyak seperti gue. Mungkin kalau minyaknya nggak terlalu banyak bisa aja, tapi ini lebih cenderung menurut pendapat gue cocok digunakan buat teman-teman yang mempunyai kulit cenderung normal dan
dry. Jadi biasanya untuk teman-teman yang punya dry skin, kelamaan juga pasti ada minyak karena dari penggunaan skincare dan juga base make upnya gitu ya. Nah kalian bisa pakai ini karena dia bener-bener blurring, bener-bener lembut dan lembab di atas wajah ya, dia tidak matte sama sekali. Nilainya gue bisa kasih dia nilai 8,5 teman-teman ya. Jadi segitu dulu review gue tentang Silky Blur Powder terbalik, Silky Blur Powder dari Second Date. Mudah-mudahan sih bermanfaat, mudah-mudahan kamu suka, dan kasih tahu dong di bawah gue review apa lagi nih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ke channel ini. Kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.